Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wal rasulil mujtaba wal habibul murtada wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wafiqna amalan salihan waftah lana bi futuhil arifin waftah alaina bi futuhil arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian kaum muslimin muslimat. Alhamdulillah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada kita sehingga kita masih tetap dapat menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari yang tujuannya adalah untuk menggapai ridha ilahi. Baiklah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadis yang akan kita kaji pada pagi hari ini berkenaan dengan keyakinan dan tawakal. Keyakinan adalah benteng seorang mukmin, perisai bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani hidup yang tentu penuh dengan berbagai macam rintangan, cobaan, ujian. Tanpa keyakinan dan tanpa tawakal, ya, tanpa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan terombang-ambing di dalam penderitaan. Nah, maka di dalam semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nari. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa fi riwayatin 'an Ibnu Abbas qala kana akhiru qawli Ibrahim hina ulqiya fin nari hasbiyallahu wa ni'mal wakil.
Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Ya. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Doa ini adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Dan juga doa ini diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka, yaitu orang kafir, berkata, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Yakni setelah perang Uhud, di mana kaum muslimin mengalami kerugian besar pada hari itu, ya karena ya kesalahan kaum muslimin yang tidak ya taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak sahabat yang meninggal gugur syahid di perang Uhud. Nah, tetapi tidak kalah, ya artinya orang-orang kafir dan orang-orang Muslim sama-sama mengalami kerugian besar. Akhirnya kaum musyrikin pulang ke Mekah dan Rasulullah ingin memastikan bahwa mereka itu betul-betul pulang. Di tengah perjalanan ada sebagian orang mengatakan bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrikin saat ini sedang mengumpulkan pasukan yang lebih besar lagi untuk menghancurkan kaum muslimin yang ketika itu sedang memang banyak terluka parah dan lain sebagainya. Ya, maka orang itu mengatakan yang tujuannya sebenarnya adalah untuk melemahkan semangat, menakut-nakuti kaum muslimin. Takutlah kamu kepada mereka. Nah, maka justru sebaliknya, ucapan mereka yang mengatakan takutlah kepada mereka itu justru menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah down, bukan malah takut, tetapi justru itu menambah keimanan mereka dan menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Apa yang lebih baik daripada ucapan ini? Cukuplah Allah penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ucapan terakhir Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api adalah, cukuplah Allah sebagai penolongku, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Nah, maka hadis ini mengajarkan kepada kita, pertama, keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci ya keselamatan di dalam menghadapi berbagai macam problematika, ujian, cobaan yang ada di dunia ini adalah yakin dan tawakal. Yakin itu artinya apa? Yakin bahwa apa yang terjadi itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk merubahnya. Dan apabila itu terjadi atas ketetapan Allah, maka yakinlah bahwa apa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik. Ya, walaupun terkadang menurut kita, menurut kehendak kita, menurut ya nafsu kita memang menyakitkan. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki cara ya untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Nah, maka di sini di dalam hadis ini diceritakan tentang ujian yang begitu berat dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini tentu ujian ini adalah sebagai konsekuensi dari
pernyataan Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idz qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, aslim, berserahlah. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala aslamtu lirabbil alamin. Dia mengatakan, Ibrahim langsung menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Saya berserah diri kepada Rabbul Alamin, kepada Tuhan semesta alam. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ibrahim menyatakan aku berserah diri kepada Allah, maka Allah pun ya menguji komitmen Nabi Ibrahim di dalam menyatakan aslamtu lirabbil alamin. Ujiannya itu apa? Ujiannya ketika beliau diperintahkan untuk berdakwah di kaumnya yang ketika itu menyembah berhala ya, dan lain sebagainya, ya, sehingga akhirnya ya seperti cerita yang sudah kita ketahui semua, beliau pun pada akhirnya dibakar. Coba ujian yang luar biasa, ya, dibakar hidup-hidup, ya. Dan ini menggambarkan bahwa setiap ya ketika kita ya memiliki komitmen misalnya berupaya untuk istiqomah di dalam menjaga keimanan kita, maka jangan pikir setelah itu kita akan tenang. Tidak. Allah akan menguji iman kita. Kita beriman itu betul-betul beriman atau hanya beriman kalau kita sedang ya tenang, senang, bahagia, aman saja. Kalau seperti itu semua orang bisa beriman. Ya kan? Akan tetapi iman ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji. Jadi ujian itu adalah untuk membuktikan komitmen seseorang di dalam imannya. Dan itulah yang akan menampakkan kualitas dari keimanan seseorang. Ya. Nah, maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan aslamtu lirabbil alamin, maka Allah mengujinya. Walaupun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwa Nabi Ibrahim itu pasti akan bersabar, tetapi Allah ingin menampakkan kepada kita sunnah di dalam hidup ini, bahwa ujian itu adalah bagian dari hidup. Ya, ujian itu adalah bagian dari hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita sendirian di dalam menjalani ujian tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita. Karena ujian itu adalah dari Allah, maka yang bisa mengeluarkan kita dari ujian itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri enggak mampu. Apapun yang kita lakukan enggak akan bisa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, lau annal ummata, lau ijtama'atil ummah, artinya seandainya semua umat manusia ini berkumpul untuk menolongmu, untuk memberikan satu manfaat, kalau Allah tidak menghendaki, tidak menetapkan itu, mereka tidak akan mampu. Ya, maka satu-satunya jalan keluar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Ibrahim ketika diputuskan untuk dibakar oleh Namrud dan kaumnya, ya, di mana berhari-hari dikumpulkan kayu, ya, sampai segunung kayu, kemudian dibakar. Setelah api berkobar, baru Nabi Ibrahim dilempar dengan alat perang untuk melempar bola besi, ya, bola api yang terbuat dari besi dan
lain sebagainya. Nah, akhirnya disebutkan di dalam ya oleh para ulama tafsir bahwa ketika Nabi Ibrahim ya sedang berada di udara, dilempar ke dalam api, itu Jibril alaihissalam turun. Inna rabbaka yuqri'uka salam. Tuhanmu kirim salam, menyampaikan salam kepadamu. Ya. Kemudian Jibril berkata, alaka hajah, apakah kamu ada permintaan? Kata. Kamu ada permintaan nggak? Ada permohonan nggak? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau memohon kepadamu, kepada Jibril, enggak deh. Kata. Kenapa ya? Karena posisi status kita sama-sama makhluk. Amma ilaihi, kalau memohon kepada Allah, maka ilmuhu bihali, pengetahuan Allah tentang keadaan aku, yakfihi an su'ali, itu sudah cukup sehingga saya nggak perlu meminta lagi. Allah tahu apa yang terjadi kepada saya. Dan ini adalah puncak dari keyakinan. Ya. Puncak dari keyakinan artinya apa? Dia bahkan memohon kepada Allah untuk diselamatkan pun tidak. Ya. Kenapa? Karena apa yang terjadi ini adalah ya Allah yang menginginkan terjadi. Ya. Maka akhirnya apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah ya sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Maka di sini ada dua sikap mental Nabi Ibrahim di dalam menghadapi cobaan yang menurut hitungan, menurut ya akal itu pasti akan membawa kepada kematian yang pasti. Ya. Tetapi berkat dua hal ini yaitu apa? Keyakinan. Keyakinan itu artinya kita betul-betul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan terbaik, akan menolong, dan itu adalah bentuk daripada kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada, yakin itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah sudah menjanjikan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya aku akan mengikut kepada sangkaan hambaku kepadaku. Apabila dia berbaik sangka kepadaku, ya maka aku akan berikan kebaikan. Tapi kalau dia berburuk sangka kepadaku, ya maka dia akan mendapatkan keburukan itu. Imam Syafi'i ditanya, apa itu berburuk sangka kepada Allah? Terlalu takut, terlalu cemas, terlalu bimbang, terlalu khawatir. Itu artinya kita berburuk sangka kepada Allah. Ya, kita terlalu takut itu apa? Jangan-jangan saya akan tertimpa seperti ini. Artinya jangan-jangan Allah akan memberi saya seperti ini. Jangan-jangan Allah akan menimpakan saya seperti ini. Jangan-jangan itu adalah bentuk daripada berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sikap mental Nabi Ibrahim di dalam menghadapinya adalah tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul pasrah dan mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah penolong kami. Tidak ada yang dapat menolong kalau Allah tidak mengizinkan. Beberapa bulan yang kemarin saya ke Thailand, di sana bertemu dengan seorang ulama. Beliau adalah murid daripada Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di Patani, namanya Baba. Kalau di sana Baba Tuan Guru itu di sana namanya Baba, ya. Baba Lee, ya, namanya Baba Muhammad Ramli. Beliau mendirikan pesantren di sana, pondok, dan pernah dituduh sebagai pemberontak oleh kerajaan Thailand. Ya, bahkan pernah dikepung sama polisi, bahkan
ditembak di seluruh tubuhnya, bahkan kepalanya itu 18 peluru. Diperlihatkan itu kepalanya itu kayak ada lekukan di sini, di dadanya, di tangannya, di apa, 18 peluru. Tapi nggak mati. Nggak mati. Ini itu udah kayak kepalanya itu ada lekukan begini. Akhirnya beliau bercerita, ya, seharusnya itu memang udah ya secara hukum normalnya ya udah mati, udah 18 peluru di dada, di kepala, di tangan, di perut. Tapi hidup, sehat masih. Ya, ya, walaupun tangan mungkin agak, tetapi nggak mati. Dan beliau bercerita apa yang selalu dibaca katanya yang diijazahkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Katanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu selalu beliau rutinkan. Ya, selalu dirutinkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan beliau pun mengijazahkan kepada kita untuk membaca, merutinkan bacaan doa ini. Ya, katanya dibaca untuk bulan pertama 400 kali sehari. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, 2 bulan pertama itu ya setiap harinya itu 400 kali. Setelahnya 200 kali saja. Ya. Dan itu di antara, ya, dan di sini di dalam hadis ini juga sudah menggambarkan tentang bagaimana keampuhan daripada ucapan itu apabila disertai dengan sikap mental yang dua ini, yaitu apa? Keyakinan, tawakal, atau bahasa lainnya husnuzon kepada Allah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, bayangkan Nabi Ibrahim udah terbang di udara untuk masuk ke dalam api, tetapi dengan ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, apa yang terjadi? Qulna ya naru kuni bardan. Allah merubah hukum alam 180 derajat dari arusnya api yang membakar menjadi sejuk. Bahkan Nabi Ibrahim di dalam api itu tidak merasakan beliau berada di dalam api. Bahkan beliau melihat seakan-akan beliau berada di taman-taman surga. Mungkin orang mengatakan udah Ibrahim udah jadi abu, udah jadi debu dan lain sebagainya. Tetapi api itu tidak sedikit pun menyentuh Nabi Ibrahim selain daripada tali yang mengikat kedua tangan dan kakinya. Berkat apa? Berkat keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, dan tentu ucapan ini adalah aplikasi, ya, implementasi daripada keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, doa ini juga diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ditakut-takuti oleh orang-orang kufar Quraisy, oleh orang-orang musyrikin, bahwa orang-orang musyrikin sedang mengumpulkan pasukan besar yang akan melenyapkan kaum muslimin. Ya, maka takutlah kalian, katanya. Tapi justru ucapan itu menjadi sebaliknya, yang seharusnya melemahkan semangat justru mengangkat semangat. Ya. Seharusnya melemahkan keimanan justru menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rasulullah mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fanqalabu bini'matin minallahi lam tamsashum su. Maka mereka sebaliknya mendapat nikmat daripada Allah dan mereka tidak tersentuh oleh keburukan, oleh sesuatu yang menakutkan. Ya. Nah, maka
ini juga mengajarkan kepada kita bahwa di dalam menjalani hidup ini itu tidak akan selamanya berjalan tenang. Ya ibarat kita naik kapal laut. Ya nggak selamanya angin itu sepoi-sepoi, ombak itu tenang. Ada saatnya ombak itu keras, angin datang dan lain sebagainya. Ya, tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia betul-betul meyakini bahwa tidak ada satu gerak pun di alam semesta ini, diam di alam semesta ini kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas kendali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka betul-betul yang meyakini bahwa qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah telah tetapkan untuk kami. Huwa maulana. Dia adalah penolong kami. Dia adalah pelindung kami. Ya. Nah maka apabila itu dilakukan oleh seseorang, Allah pasti akan memberikan kebaikan baginya. Allah akan memberikan keselamatan baginya. Ya, Allah akan selalu memberikan jalan keluar baginya dari semua masalah problem yang dihadapi. Ya, ya. Hanya Allah ingin melihat ke dalam hati kita, benar nggak orang ini berserah, benar nggak orang ini bertawakal, benar nggak orang ini memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka itulah sunnah Allah di dalam menjalani kehidupan, ya, keyakinan. Tapi kalau orang sudah hilang keyakinannya, hilang tawakalnya, kesabaran pun akan hilang. Kemampuan untuk bertahan pun hilang, sehingga akan membawa kepada stres, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi kata stres dan putus asa itu adalah dua kata yang tidak boleh ada di dalam kamus orang yang beriman. Kenapa? Karena bagaimana orang bisa stres padahal dia punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah lah yang menentukan segala sesuatu, Allah lah yang memberikan, dan Allah lah yang memberikan ujian, Allah juga yang menyelamatkan. Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat, Allah yang memberikan ujian, Allah yang memberikan keselamatan. Ya, itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ajarkan kepada kita agar keyakinan itu tertanam. Ya, di setiap pagi hendaklah kita membaca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu adalah rasa yang memang tidak bisa kita hindari. Selalu ada namanya ham. Ini adalah ya ham itu cemas, bimbang, khawatir, takut dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Ya. Dan semuanya itu dari siapa? Dari Allah. Maka kita mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Rasa sedih. Siapa yang menjadikan kita bersedih? Hati ini ada siapa yang mengendalikan hati kita ini? Kita nggak mampu mengendalikan hati kita. Kalau kita mampu mengendalikan hati kita, kita bisa jadikan hati kita bahagia setiap saat. Tapi terkadang di saat kita ingin bahagia, kita dijadikan bersedih. Ya. Dan terkadang ketika kita bersedih, Allah memberikan kebahagiaan kepada kita. Nah maka Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi. Ya. Minal ajzi itu apa? Dari lemah, merasa tidak mampu, dan lain sebagainya. Dan yang memberikan kekuatan adalah siapa? Allah. Maka wa'udzubika minal ajzi wal kasal, dan dari rasa malas. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari takut, ya, dari sifat pengecut, takut yang berlebihan. Wal jubni wal bukhli, dan dari sifat bakhil. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Nah, itu Rasulullah anjurkan kita untuk kita baca di setiap pagi, di setiap petang. Supaya apa? Supaya itu jadi imun bagi hati kita. Ya, menjadi vitamin bagi hati kita sehingga dia semakin kuat, semakin kokoh. Ya.
Maka keyakinan dan tawakal adalah bekal yang paling utama yang harus dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam menjalani kehidupan dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itulah yang terkadang akan menjadikan sesuatu yang mungkin tidak terpikir akan terjadi. Tetapi apabila keyakinan itu ada, terkadang sesuatu yang seharusnya ke utara bisa jadi ke selatan dengan keyakinan. Imam Tirmizi itu pernah bercerita beliau berada di Masjidil Haram. Ketika itu banyak sekali orang. Beliau ada di hadapan Ka'bah. Dan ketika itu beliau ingin buang air kecil. Dan beliau mengatakan fakhasyitu an amurra li alla udhin nas, tapi saya khawatir kalau saya melewati orang saya menyakiti mereka. Ya, karena sangat padat. Ya. Saya khawatir kalau saya pergi melewati mereka nih saya nginjak-nginjak mereka dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Tapi gimana caranya ini? Ya, udah kebelet begitu bahasa gitu. Akhirnya beliau terpikir, teringat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu ya tergantung niat kita meminumnya. Gitu. Ya, artinya dia akan memberikan kesan tergantung kepada niat kita meminum itu apa. Akhirnya apa kata beliau? Ya, niat saya akhirnya fasyaribtu hatta tadalla'tu. Akhirnya saya minum air zam-zam dengan tujuan supaya Allah menghilangkan rasa ingin buang air kecil tersebut. Fasyaribtu, maka saya minum sampai kenyang. Bayangkan logikanya, kalau kita sedang mau buang air kecil, kemudian kita logikanya itu langsung ngocor itu, ya kan? Tapi dengan keyakinan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah ma'u zamzam lima syuribalahu, justru beliau mengatakan apa? Falam ajid ba'dahu atharan lihabsil baul. Setelah itu sedikit pun saya nggak rasa mau membuang air kecil. Bayangkan. Berkat apa itu? Berkat keyakinan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau nggak ada keyakinan, kalau coba-coba nggak bisa. Allah itu bukan untuk dicoba-coba. Coba-coba itu artinya kita ragu. Yang kita coba itu kan sesuatu yang kita ragukan. Kita ingin mencoba, benar apa enggak? Gitu. Allah itu nggak perlu dicoba-coba, harus benar dan harus yakin. Nah kalau keyakinan itu ada, Allah pun, nah karena tadi apa? Allah sudah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, saya yang ikut kepada prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berbaik sangka, ya aku berikan kebaikan. Tapi kalau dia dari awal udah berburuk sangka, ya dia sendiri akan mendapatkan keburukan itu. Ya. Nah maka hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya apa? Sesuatu yang terkadang menurut akal akan seperti ini, justru dengan keyakinan, tawakal kepada Allah akan terjadi sebaliknya. Ya. Kedua contohnya, ketika Fir'aun bermimpi bahwa ya ada anak kecil yang akan lahir yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Ya, dia memerintahkan untuk membunuh semua bayi yang lahir pada saat itu, bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Nah, akhirnya ketika itu lahir Nabi Musa alaihissalam. Dan tentu ibunya sangat khawatir, ini apa yang harus dilakukan supaya Musa ini selamat. Hanya apa yang dilakukan oleh ibunda Nabi Musa? Anaknya dihanyutkan di Sungai Nil. Bayangkan logikanya apa? Bayi dihanyutkan di Sungai Nil. Itu menyelamatkan atau membunuh? Logikanya membunuh. Lah jangankan bayi, orang dewasa pun hanyut mati.
Sudah beberapa kasus terjadi, kawan-kawan mahasiswa coba-coba berenang di sana, hanyut, meninggal. Apalagi bayi. Tetapi karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjaganya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bahkan saya pernah baca, ya, seharusnya, ya, kalau kita melempar sesuatu di sungai, dia akan berjalan kemana? Ya, mengalir, ikut apa, berjalan mengikut arus air. Tapi sebaliknya, ini bayi Musa alaihissalam ini, ya, justru berjalan melawan arus. Itu siapa yang menggerakkan semuanya? Yang menggerakkan air itu siapa? Allah Subhanahu, yang membuat hukum bahwa setiap yang ya diletakkan di air yang mengalir akan mengikut kepada arus, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mampu membuat hukum yang berlawanan dengan itu? Bisa. Karena semuanya berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka keyakinan dan tawakal adalah kunci di dalam, ya, menggapai keselamatan, kesuksesan di dalam menjalani kehidupan yang, ya, dipenuhi dengan berbagai macam ujian, cobaan, dan, ya, hal-hal yang mungkin di luar daripada kemampuan kita. Ya, kita memang, ya, kalau kita mengandalkan kita punya kemampuan, itu kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ya, la haula wala quwata, tetapi dengan apa? Illa, yang dinafikan itu adalah kekuatan kita, upaya kita, daya kita. Tidak akan mampu berbuat apa-apa. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kemudian setelah itu, apa sih tawakal ini? Ya, apa sih tawakal yang sebenarnya itu? Apakah tawakal itu serahkan semuanya kepada Allah, ya, kemudian berpangku tangan begitu saja? Tidak. Jadi tawakal kepada Allah bukan berarti kita, ya, serahkan semuanya kemudian kita duduk-duduk tidur-tidur gitu, ya, nanti biarin Allah yang ngatur. Ya, nggak bisa. Jadi tawakal dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang berikut ini. An Abi Tamim al-Jaishani qala sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum," ya, sekiranya, seandainya kamu bertawakal, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nah, dengan tawakal yang sesungguhnya, maka Allah akan beri rizki kepadamu sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung-burung. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini Rasulullah mengatakan apa? Apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dengan tawakal yang sesungguhnya, Allah pasti berikan rizki. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung? Rasulullah menyatakan, taghdu khimasa, dia keluar dari sarangnya di waktu pagi dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitana, pulang di waktu petang dalam keadaan perut kenyang. Artinya apa? Allah memberikan rezeki kepada burung tersebut, ya, bukan dengan berdiam diri di dalam sarangnya, kemudian makanan datang sendiri begitu saja. Tidak. Tetapi apa? Dia keluar di waktu pagi dalam keadaan perut kosong, mencari rezeki, pulang dalam keadaan perut penuh. Nah, ini artinya adalah
Tawakal yang sebenarnya adalah ya, berserah diri yang sebenarnya adalah ya, melakukan usaha yang maksimal, bahkan sampai mentok, udah nggak ada yang mampu kita lakukan, baru di situ kita nyerah. Ya Allah, ini yang mampu aku lakukan. Itu arti tawakal. Bukan belum berbuat apa-apa, ya Allah, aku menyerah. Itu bukan berserah, tapi itu namanya menyerah. Menyerah itu artinya kalah. Tidak. Tawakal itu artinya mengambil asbab, melakukan usaha yang maksimal 100%, baru setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apabila itu yang kamu lakukan, kata Rasulullah, Allah pasti memberikan, ya, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan hasbuh, maka cukuplah Allah akan menjadi penolong baginya. Ya, maka Allah pasti, ya, Allah pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Ya, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Ya, artinya adalah tawakal itu adalah kita lakukan ketika kita sudah melakukan semua usaha. Ya, dan ketika kita betul-betul merasa tidak mampu lagi melakukan apa-apa, disitulah kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, ini yang mampu aku lakukan. Ya, sisanya aku serahkan kepadamu. Ya, terserah engkau yang mengetahui kebaikan, engkau yang tentukan, aku terima. Itulah arti berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila itu dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah pasti memberikan, ya, yang terbaik kepadanya. Nah, maka ya, ya, selamat datang Bu. Ya, maka ya, jadi intinya adalah bahwa di dalam dunia ini itu Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan hukum yang namanya hukum asbab musabab. Dan asbab musabab ini menjadi kaedah di dalam hidup. Dan kaedah ini menjadi ilmu, artinya orang semakin dia memahami tentang liku-liku sebab dan asbab, maka kemungkinan untuk sampai kepada musabab itu semakin besar. Memang segala-galanya itu ada di tangan Allah. Tetapi Allah menjadikan apa yang ada di tangannya itu ada jalan. Jalannya itu adalah asbab. Maka semakin pandai orang di dalam asbab ini, maka peluang untuk sampai kepada apa yang dia inginkan akan semakin besar. Jadi asbab itu ibarat memanah. Target itu adalah tujuan, apa yang kita inginkan. Dan memanah itu adalah ibarat usaha yang kita lakukan. Semakin kita pandai berlatih, berusaha, maka akan semakin berpeluang untuk mengenai target. Ya, maka demikian juga semakin kita memahami, ya, seluk-beluk daripada asbab tersebut, maka akan semakin mendekat kepada apa yang Allah tentukan. Jadi sampai kepada takdir, sampai kepada apa yang Allah tetapkan itu adalah, ya, sebenarnya adalah berproses. Ya, ya seperti yang sebelumnya saya pernah jelaskan juga bahwa semua apa yang kita ataupun apa yang kita dapati itu semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita capai itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi untuk sampai kepada takdir tersebut, ya, tentu ada proses yang panjang, ya enggak? Ya, misal Pak Dokter menjadi dokter itu sudah menjadi ketetapan Allah atau bukan? Sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa sampai kepada takdir tersebut? Apakah dengan lahir terus makan, minum, tidur, duduk, tiba-tiba jadi
kita jadi dokter, jadi direktur rumah sakit Sari Asi. Ya tidak mungkin, pasti ada proses panjang. Nah, maka usaha yang kita lakukan itu adalah sebenarnya berjalan kita menuju takdir. Nah, maka semakin besar usaha yang kita lakukan disertai dengan ilmu kita tentang asbab tersebut, maka peluang untuk sampai kepada apa yang kita inginkan akan semakin besar. Ditambah lagi dengan tawakal berserah diri kepada Allah, ya, maka Allah akan menuntun kita untuk mengambil asbab, mengambil jalan yang tepat. Jadi tawakal itu setelah kita berusaha mengambil asbab, asbab itu adalah jalan, kita berserah kepada Allah, maka Allah akan tuntun kita kepada jalan yang betul-betul mengantarkan kita kepada apa yang menjadi takdir bagi kita. Nah, orang ingin sukses, sukses itu adalah takdir dari Allah. Tetapi kalau tidak ada usaha yang dia lakukan, ya lupakan. Tidak mungkin, mustahil. Ya, tidak mungkin hanya dengan tawakal saja, tidak bisa. Ya, apa yang kamu lakukan? Sebenarnya Allah ingin melihat apa yang kita lakukan. Kalau apa yang kita lakukan sudah maksimal, kemudian sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, Allah pasti berikan. Nah, maka sekali lagi tawakal, kita berserah kepada Allah, ini akan memberikan pertama. Ya. Kalau orang sudah berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha maksimal, kemudian berserah kepada Allah, ya. Dan tentu tidak semua apa yang kita inginkan dan kita usahakan itu kita capai. Tetapi orang yang akan berserah, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan memiliki sikap yang baik terhadap apapun yang diberikan oleh Allah dari usaha yang dia lakukan. Ya, kenapa? Karena berserah diri kepada Allah itu artinya ya udah terserah Allah memberikan yang terbaik. Mana yang terbaik, itulah mana yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Sehingga ketika kalau dia berhasil, dia tidak akan sombong, tidak akan berbangga diri, justru dia akan bersyukur kepada Alhamdulillah. Kalaupun apa yang dia inginkan tidak tercapai, ya berarti dia akan mengatakan, ini mungkin Allah ingin memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Atau ini adalah, ya katakanlah, ini adalah keberhasilan yang ditunda, ya untuk diberikan pada saat yang tepat. Ya artinya tidak ada kata kecewa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan apa yang akan kita dapatkan, apa yang tidak kita dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur, yang mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Nah, maka tawakal ini akan, ya sekali lagi, akan memberikan, ya ketenangan di dalam hidup kita. Ya, akan menuntun kita di dalam mengambil langkah, mengambil sikap, mengambil asbab yang tepat. Ya, sehingga setiap langkah kita itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dan tawakal ini harus betul-betul kita pupuk di dalam hati kita. Harus betul-betul kita kokohkan di dalam hati kita. Karena orang kalau sudah krisis tawakal, krisis keyakinan, krisis tawakal, itu akan terombang-ambing di dalam kehidupan ini. Ya, kesabarannya akan hilang, kepercayaan dirinya akan hilang, dan orang kalau sudah kesabaran hilang, coba apa yang bisa dia lakukan dalam hidup ini? Ya, kalau orang kepercayaan diri sudah hilang, apa yang bisa dia capai di dalam hidup ini? Nah, maka kepercayaan diri itu akan muncul dari tawakal, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan membawa kepada, ya apa yang baik, ya di dalam hidup kita ini. Nah, maka yakin sekali lagi itu adalah
berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah. Dan ini harus kita terapkan di dalam semua ya masalah, di dalam semua perbuatan, di dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Ya bukan hanya di dalam pasal ibadah saja, tidak, di dalam semua apa yang kita lakukan itu harus disertai dengan keyakinan, harus disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sekali lagi keyakinan inilah yang akan membuat sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau orang sudah tidak ada keyakinan, maka tidak akan ada kebaikan yang akan dia dapati di dalam hidup ini. Bahkan di dalam berdoa pun demikian. Kalau kita tidak ada keyakinan bahwa Allah akan menjawab doa kita, ya Allah nggak akan berikan. Karena sesungguhnya yang akan dilihat oleh Allah itu adalah kesungguhan hati kita. Keyakinan hati kita itu yang akan dilihat. Kalau setengah-setengah, lah gimana mau diberikan? Ya, orang setengah-setengah. Berdoa pun ya harus sungguh-sungguh. Ya, harus betul-betul sepenuh hati dan betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang betul-betul yakin, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan, dan Allah sudah janjikan, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, memohonlah kepadaku, aku pasti berikan, aku pasti jawab. Ya. Nah, maka di dalam doa yakin, ya. Kemudian ya tentu adab-adab doa juga harus kita jaga. Maka apabila itu kita lakukan, ya maka Allah Subhanahu wa taala pasti menjawab doa kita dengan cara Allah, bukan dengan cara yang kita inginkan. Yang sering terjadi adalah terkadang kita berdoa, tapi kok merasa nggak diberikan oleh Allah. Padahal Allah sudah janji, astajib lakum. Ya, kenapa? Sebenarnya bukan Allah tidak memberikan, Allah sudah berikan. Tetapi yang terbaik. Terkadang apa yang kita minta itu kan belum tentu baik bagi kita. Allah berikan yang terbaik. Ya, yang mungkin yang terbaik itu kita nggak rasakan, ternyata itu adalah hasil dari doa-doa yang kita panjatkan, yang kita rasa itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan kembali lagi kepada makna tawakal. Kalau tawakal berserah kepada Allah, ya Allah beri yang terbaik, maka Allah yang akan atur hidup kita ini. Allah akan membawa kita dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Dan kita lihat kisah-kisah daripada orang-orang solehin, para nabi dan lain sebagainya. Ya. Dan kita lihat misalnya, ya, bayangkan apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam dari kecil itu sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibunya meninggal. Kemudian diasuh oleh ayahnya. Ya, ayahnya melimpahkan kasih sayang yang lebih, saudara-saudaranya yang lain justru iri. Bahkan bukan hanya sekedar iri saja, bahkan berusaha menyingkirkan Yusuf dan saudaranya. Dibully, dibenci dan lain sebagainya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dibuang ke dalam sumur, setelah itu diselamatkan, bukan dikembalikan kepada orang tuanya, justru dijual menjadi hamba, menjadi budak. Coba bayangkan, anak seorang nabi dijadikan budak. Setelah itu apa yang terjadi oleh majikannya, istri majikannya? Digoda, difitnah, terbukti benar, bukan dibebaskan tapi dimasukkan ke dalam penjara. Coba bayangkan, dari musibah kepada musibah lain kepada dari musibah mengantarkan kepada musibah lain, kepada musibah lain, kepada musibah lain. Tapi endingnya gimana? Pasti selalu seperti itu. Sunnah Allah itu seperti itu. Itulah sebabnya Nabi Yusuf mengatakan apa? Inna, artinya dibalik semua ya badai, ya topan kehidupan tersebut, beliau mengatakan apa? Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha latif. Latif itu apa? Maha lemah lembut di dalam setiap kehendaknya. Latifun lima yasha. Dan apa yang terjadi kepadaku itu adalah kehendak Allah. Dan Allah maha lembut di dalam kehendaknya. Artinya di balik setiap itu,
Allah titipkan hikmah-hikmah, Allah titipkan kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak terasa pada saat itu. Tetapi bagaimana endingnya? Justru kemudian beliau diangkat menjadi orang yang sangat terkemuka di kerajaan orang kafir, coba bayangkan. Dipercayai, diberikan amanah, dipercayai menjadi mengatur perekonomian negara Mesir yang saat itu dipimpin oleh seorang raja yang kafir. Ya. Nah, kita lihat di situ apa? Apa dalam ucapan Nabi Yusuf tadi apa? Inna rabbi latifun lima yasha, itu apa yang kita pahami? Sesungguhnya Tuhanku maha lembut di dalam setiap kehendaknya. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti situ ada kebaikan. Kenapa? Karena Allah itu sifatnya maha baik. Tentu tidak ada perbuatannya yang tidak disertai dengan kebaikan. Nggak ada ceritanya ada perbuatan yang nggak baik daripada Allah Subhanahu. Kita yang mengatakan itu nggak baik. Kenapa? Karena nggak sesuai selera kita. Ya. Tapi itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kebaikan. Lihat endingnya nanti. Tapi karena kita ini memiliki sifat namanya apa? Ajul. Ajul itu apa? Terburu-buru, pingin instan. Ya. Pingin instan. Sehingga itu yang menjadikan kita terkadang terkikis sedikit demi sedikit keyakinan kita. Kita berdoa, kita ingin langsung seketika itu juga diberikan instan apa yang kita inginkan. Bayangkan Nabi Yusuf dari kecil sampai itu berapa belas tahun dia berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah. 18 tahun. Nabi Ayub alaihissalam coba diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap berdoa kepada Allah, itu berapa tahun? 20 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami ujian di dalam berdakwah kepada Allah dan Allah memberikan kemenangan itu berapa tahun itu? 23 tahun. Lah kita ingin sekali berdoa itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kita harus percaya bahwa ya, ketika kita memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nah maka yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Walaupun mungkin di dalam perjalanan menuju itu, ya Allah pun akan menguji kita gitu. Berdoa itu ya karena hanya sekedar ingin mendapatkan apa yang kita inginkan saja, atau memang kita berdoa ini ya karena semata-mata kita perlu kepada Allah, semata-mata kita beribadah kepada Allah, semata-mata karena Allah perintahkan kita berdoa kepada Allah. Karena orang kalau dia berdoa hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, kedua, ketika dia sudah dapatkan apa yang dia inginkan, dia lupa Allah. Atau ketika dia tidak dapatkan apa yang dia inginkan pada waktu yang dia inginkan, dia tinggalkan doa. Dia lupakan Allah juga. Dan ini menunjukkan bahwa hamba itu memang dituntun oleh nafsunya, bukan karena berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih indah daripada keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita membaca ya kisah-kisah orang-orang solehin, para nabi dan lain sebagainya, inti daripada semuanya itu adalah di dalam kehidupan mereka, di dalam menjalani hidup mereka itu adalah yakin dan tawakal. Ya. Pernah datang seseorang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, dan ini mungkin saya pernah ceritakan juga dulu. Ya Rasulullah, stutliqa akhi, ya Rasulullah, ini gimana gitu? Ini saudara saya sudah mencret berhari-hari gitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Isqihi asalan. Gitu. Kasih dia minum madu. Gitu. Akhirnya diberikan madu. Datang lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, sako itu, ya Rasulullah, saya sudah berikan madu, tapi tambah mencret. Gitu. Kata Rasulullah, isqihi asalan, kasih lagi minum madu. Gitu. Datang lagi ketiga kali, ya Rasulullah, saqaitu fazadahu istitlaq. Ya Allah, saya sudah beri madu tambah mencret lagi katanya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Isqi asalan, kasih dia madu
Shadaqallah wa kadzaba batnu akhika. Allah pasti benar, yang nggak benar adalah perut saudaramu. Kasih dia madu lagi katanya. Akhirnya diberikan madu yang ketiga kalinya, setelah itu sembuh. Nah, kenapa itu? Pertama mungkin dia melakukannya ya nggak yakin atau coba-coba. Saya coba-coba. Ya nggak bisa. Kalau sudah keyakinan, oleh sebab itu Rasulullah mengatakan shadaqallah. Artinya Rasulullah memerintahkan itu ya karena memang ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih tahu bahwa obatnya adalah madu. Tetapi mungkin orang yang melakukan itu kurang yakin atau mau coba-coba, ya nggak bisa. Makanya Rasulullah tegaskan, shadaqallah, Allah pasti benar. Yang nggak benar itu perut saudaramu. Kasih dia madu lagi katanya. Akhirnya fasaqahu asalan fabari'ah. Akhirnya sembuh. Ya. Ya sama seperti kasus Imam Tirmizi tadi itu. Kalau nggak ada keyakinan, nggak akan bisa. Ya. Oleh sebab itu kan orang sakit, apa yang dokter itu apa yang dilakukan di samping memberikan obat? Memberikan semangat kan? Supaya dia yakin. Kamu harus yakin. Semangat. Kenapa? Karena keyakinan itu yang akan bukan menyembuhkan, artinya itulah sebab ya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kesembuhan. Tapi kalau orang udah berputus asa, udah nggak ini ya, ya udah keputus asaannya itu justru akan membunuhnya. Ya. Nah, maka isqih asalan. Saya juga pernah mengalami hal yang sama itu waktu ujian. Itu ujian S2. Ujian S2 di Al-Azhar itu adalah ujian paling sulit di dunia kayaknya. Nah, kita punya 10 materi. 9 materinya ini misalnya dapat istimewa. Gugur satu, nggak lulus satu, ulang semuanya lagi. Ulang 10-nya. Nanti sudah lulus misalnya 10, masuk ke ujian lisan nggak lulus satu materi, ulang lagi semuanya tahun depan nih. Nah, malam ujian, kebetulan waktu itu mau ujian ilmu hadis. Dan kebetulan yang mau diuji adalah diantaranya adalah hadis tentang orang yang sakit mencret tadi, sakit perut tadi. Malamnya saya diuji mencret. Ya Allah, dari jam 2 sampai subuh itu bolak-balik udah dehidrasi, udah lemes luar biasa udah. Dari jam 2 sampai subuh itu udah 7-8 kali udah bolak-balik. Dan nggak terpikir, padahal lagi ngapal hadis, lagi baca sarah hadis, nggak terpikir itu. Nah, kebetulan waktu itu ada kawan Mesir belajar bersama di rumah. Dia bilang, Lukman katanya, kita kan lagi belajar hadis ini katanya. Hadis apa? Ini hadis orang mencret katanya. Akhirnya subuh-subuh dia pergi ke apotik, ya beli madu. Syukurnya di situ apotik itu 24 jam buka. Ya, semua apotik itu 24 jam. Beli madu, kemudian rebus air, diseduh pakai air hangat. Setelah itu dikasih minum. Bismillah, ini kayaknya Allah menguji saya ini. Sebelum ujian di kertas, ini ujian dalam kehidupan dulu, ujian keyakinan dulu ini. Benar nggak diyakini? Akhirnya apa? Alhamdulillah dengan berkat ya betul-betul meyakini kisah yang ada di dalam hadis tersebut dan bagaimana Rasulullah memerintahkan untuk minum madu. Alhamdulillah sekali minum berhenti terus. Dan ajaibnya yang tadinya lemes itu seakan-akan tenaga itu kembali pulih 100%, bukan 90%, pulih, segar langsung. Subhanallah, ini kayaknya memang Allah sengaja ini memberikan pelajaran. Jangan piblu itu jangan cuma diapalin doang, tapi yakini, amalkan. Akhirnya diuji beneran itu. Ya, tapi alhamdulillah lulus ujian. Dan kebetulan soal ujian pun keluar tentang hadis ujian yang keluar, ya. Jelaskan hadis ini dan sebutkan contoh. Ya udah saya cerita di dalam kisah saya yang terjadi tadi malam tersebut. Alhamdulillah dapat nilai berapa itu. Ya. Nah, artinya adalah bahwa sesuatu yang
uh, kita yakini, terlebih lagi itu adalah ya dari Allah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita yakini, insya Allah, ya pasti Allah akan berikan. Tapi kalau sekali lagi kalau kita mau coba-coba, nggak bisa. Coba-coba itu artinya kita ragu. Ya, yakin itu artinya kita betul-betul berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua perisai di dalam hidup kita, dua bekal di dalam hidup kita, tentu selain daripada setelah ada keimanan, Islam dan lain sebagainya, maka yang perlu kita kokohkan di dalam hati kita adalah keyakinan. Ya, apapun yang kita lakukan itu kita harus betul-betul yakin. Ya, kita harus betul-betul yakin kita mampu. Ya, if you think you can, if you think you can. Ya, dalam pepatah Inggris mengatakan, kamu bisa kalau kamu yakin kamu bisa. Ya, kalau kita udah dari awal itu ragu-ragu, udah nggak akan pernah bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Tapi kalau kita yakin, insya Allah Allah akan berikan jalan. Saya ingat dulu ketika saya mau belajar ke Mesir, itu informasi tentang belajar tentang di Al-Azhar tentang Mesir itu memang betul-betul blank. Nggak kayak sekarang itu sudah ada media, ada ini dan lain sebagainya. Itu memang blank sama sekali. Ya. Dan modal berangkat ke Mesir itu modal nekat saja. Modal nekat saja. Ya. Tetapi karena ya, dan itu terjadi ketika puncak krisis ekonomi dulu, tahun 98. 2 tahun sebelumnya, orang tua maksa saya pergi ke Mesir, tapi nggak mau. Dipaksa ke Mesir, kamu pergi ke Mesir sana, nggak mau. Terus mau kuliah di mana? Ya nggak tahu. Ya akhirnya udah karena masih dalam keadaan yang kejiwaan yang masih labil, ya udah nggak apa-apa, diam di pondok dulu ngabdi. Ketika puncak krisis, tiba-tiba niat belajar ke Mesir datang. Makin kuat menjadi tekad. Datang ke orang tua, saya mau ke Mesir katanya. Gila kamu katanya. Krisis ekonomi mau ke Mesir katanya. Yang dulunya dolar mungkin 2,5 juta udah dapat 1.000 dolar, sekarang harus 18 juta baru dapat 1.000 dolar. Mau dapat duit dari mana katanya. Nah, ini saya bilang, ya udah kalau nggak ke Mesir saya nggak mau belajar lagi katanya. Makin pusing lah orang tua. Tapi melihat tekad yang begitu kuat, dan saya yakin diajarkan di pondok itu mahfuzat, hafalan-hafalan itu, idza sadaqal azmu wallahi sabil. Apabila tekad itu sudah betul-betul benar, jalan itu akan terbuka katanya. Itu aja yang menjadi pegangan. Idza sadaqal, ngapain kita disuruh ngapal kalau nggak idza sadaqal azmu, apabila tekad itu sudah bulat, jalan itu akan terbuka lebar. Akhirnya ya udahlah, ibu orang tua pun menyerah. Ya udah, kita pinjam katanya. Kita ngutang nggak apa-apa, mau berangkat, diantar satu kampung ke ke bukan ke bandara, ke Jakarta dulu itu pakai bis ke pelabuhan itu, masya Allah, tanpa ditemani siapa-siapa, tanpa tahu mau ngapain di Jakarta, ya akhirnya sampai di sana nggak tahu mau ngapain ini, cara mau ke Mesir gimana, cara mau pisah kemana gimana, nggak tahu. Ya Allah, saya mau ngapain? Terkatung-katung selama 1 bulan di Jakarta itu nggak tahu mau ngapain. Akhirnya, tapi udah bahkan hampir terpikir ini mau pulang nih, tapi terbayang orang yang ngelambai satu kampung di pelabuhan itu nggak mungkin, ini udah nggak mungkin. Akhirnya kembali diasah idza sadaqal azmu wallahi sabil. Kemudian saya hanya ingin belajar, ya Allah, terserah gimana caranya, tolong saya. Subhanallah, saya pergi ke Darun Najah, di situ dikasih tahu, coba nanya-nanya, ini cara dapat visa, kebetulan waktu itu banyak utusan dari Darun Najah yang mau ke Mesir juga. Nanya-nanya gimana sih mau dapat visa ke Mesir. Akhirnya diarahkan, coba di situ tuh ada sekarang di Rawamangun, di situ ada sedang persiapan mahasiswa yang diberangkatkan beasiswa.
Mereka udah 3 bulan di sana, tinggal 5 hari mau berangkat. Coba ke sana, ketemu dengan direktur yang mengelola waktu itu memang Departemen Agama. Coba ketemu dengan yang mengelola, yang ngurus pelatihan tersebut. Ya, akhirnya sama yang mengurus di situ diarahkan coba besok datang ke temui direktur Departemen Agama. Ngomong di sana. Akhirnya saya sampaikan ke ustadz saya, kemudian beliau datang, kemudian ngantar ke sana. Akhirnya beliau bilang, ya udah tes anak ini, tes anak ini, dites sama orang itu, dites Al-Quran, tes bahasa Arab dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa diterima, katanya. Ya, tapi sebelum itu ya udah saya sholat hajat ya Allah. Ya, nggak ada yang saya inginan kecuali hanya ingin belajar ya Allah, katanya. Ya, akhirnya setelah itu dapat kabar gembira, ya udah kamu diterima. Tadi niatnya cuma nebeng visa doang. Ternyata subhanallah di luar ekspektasi, di luar bayangan katanya, dan kamu diterima mendapatkan beasiswa juga. Subhanallah. Bayangkan mereka udah 3 bulan di karantina, saya ikut hanya 3 hari. Itu pun ikutnya pas penutupan pas penutupan acara program pelatihan. 3 hari sebelum itu bergabung bersama mereka, terus terbang sampai di sana. Pegangannya itu saja dari idza shadaqal azmu wa dhahas sabil. Apabila tekad tawakal itu sudah benar, pasti jalan itu akan terbuka. Yang bayangkan orang kampung pertama kali datang ke Jakarta terkatung-katung 1 bulan, tapi yang hanya ada itu idza shadaqal azmu wa dhahas sabil, kemudian falaula nafara min kulli firqatin liyatafaqahu fid din, itu aja yang menjadi pegangan. Ya Allah, saya cuma mau belajar, nggak ada yang lain. Ya, bantu saya. Alhamdulillah, subhanallah, Allah berikan sesuatu yang tidak pernah terpikir, terlintas di dalam pikiran. Ya, kuncinya apa tadi? Keyakinan, tawakal, ya, dan yakin, itu saja. Insya Allah Allah akan berikan jalan. Ya, bahkan nggak pernah terpikir mau sampai S3 dan lain sebagainya, nggak pernah terpikir. Mau dapat sampai di sana aja udah alhamdulillah. Ya, tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Ya, bahkan ketika S1, selesai S1, mau niat ngelanjutin S2, kawan sebangku kuliah, dia mengatakan apa? Allah, katanya, kamu jangan coba-coba deh, kata. Masuk S2 Azhar jangan coba-coba, katanya. Kalau kemampuan kamu seperti kamu mah jangan coba-coba. Ya Allah, itu kayak petir itu. Ya, jangan coba-coba, katanya. Subhanallah. Akhirnya itu justru ucapan itu bukan menambah down, tapi justru itu dijadikan sebagai cambuk. Saya akan buktikan saya mampu. Alhamdulillah. Yang seharusnya biasanya di situ ada sebelum menulis disertasi, sebelum menulis tesis, ada masa kuliahnya 2 tahun. Ini yang masa susahnya itu yang 2 tahun. Terkadang orang bisa nyangkut 4 tahun, 5 tahun itu di masa diploma yang 2 tahun itu. Alhamdulillah 2 tahun lancar. Ya. Dan S2 paling cepat di sana 4 tahun paling cepat itu, ekspres itu. Ya, alhamdulillah saya 4 tahun selesai. Ya, itu berkat daripada berusaha mengamalkan apa yang dulu selalu diberikan di pondok, idza shadaqal azmu wa dhahas sabil. Dan itu adalah implementasi daripada firman Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah berazam itu apa? Bertekad, ya, melakukan sesuatu yang kamu anggap baik, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah, berserahlah kepada Allah. Dan Allah berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 2 hal yang harus kita pupuk hati kita agar kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Naqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita sempurnakan dengan tanya jawab. Masya Allah, tentang materi keyakinan dan tawakal ini memberi semangat bagi kita semua untuk semua berserah diri kepada Allah dengan keyakinan dan tawakal untuk mencapai cita-citanya masing-masing, ya. Mungkin ini selanjutnya ada
diberikan waktu tanya jawab setengah jam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya tanya, hasbunallah wa ni'mal wakil sering dikaitkan dengan ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya. Yang kedua, keyakinan kalau ini saya pernah lihat debus. Debus itu apakah itu termasuk keyakinan ini? Karena pisau itu motong kayu putus. Kamu lihat di tangannya? Tidak. Apa keyakinan ini termasuk di sini? Yang ketiga itu kalau menjada itu gimana itu? Ya. Apa termasuk juga gitu atau hanya itu tindakan saja? Terima kasih, Ustaz. Ya. Debus, saya pun tidak terlalu paham debus itu seperti apa. Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Debus itu ya kalau itu adalah mungkin ilmu dan lain sebagainya dan bisa dipelajari. Saya juga kurang paham itu, saya belum meneliti tentang debus tersebut. Tetapi segala sesuatu itu kalau tidak ada keyakinan nggak bisa, ya tidak bisa. Bahkan orang terkadang, ya kalau keyakinannya benar, walaupun mungkin perbuatannya nggak benar, tapi keyakinan itu sendiri ya terkadang akan mendatangkan hasil. Ya, jadi kaidah keyakinan itu akan selalu mendatangkan hasil. Ya, dan terkadang keyakinan ini bisa pada sesuatu yang benar, bisa bukan pada sesuatu yang benar. Ya. Dan apabila keyakinan itu ada, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, terkadang walaupun bukan kepada orang yang baik gitu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan kita misalnya untuk berbaik sangka, bahkan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka siapapun yang berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, walaupun orang itu adalah orang yang bahkan orang yang musyrik katanya, tapi kalau di saat dia berdoa itu dia betul-betul yakin, Allah akan selamatkan. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ketika saya lupa redaksi ayatnya, mereka berlayar terombang-ambing dan merasa bahwa akan betul-betul karam. Kemudian di situ mereka berdoa, ya Allah, diselamatkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun setelah itu mereka kembali syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi saat titik di mana orang itu berada pada keyakinan, Allah akan berikan. Itulah sebabnya kita nggak boleh berkecil hati. Kita, saya banyak dosa, saya banyak ini, malu meminta kepada Allah. Subhanallah. Kita sudah beriman, walaupun ada dosa dan lain sebagainya, tetap keyakinan itu nggak boleh terkikiskan. Ya, bahkan coba bayangkan, jangankan orang yang beriman yang banyak dosa, iblis mengangkat tangan, dijawab oleh Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, qala innaka minal munzirin. Ya Allah, anzirni, berikan saya masa waktu sampai hari kiamat untuk menyesatkan manusia. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu siapa? Iblis. Ya. Nah, maka yang penting adalah kita harus betul-betul yakin. Nanti debus ini saya pelajari dulu nanti. Ya, tetapi kalau tanpa keyakinan juga tidak akan bisa. Ya. Nah, kedua, berkenaan dengan ucapan manjadah wajadah. Itu sama, senada dengan tadi idza shadaqal azmu wa dhahas sabil. Apabila tekad itu sudah
bulat, karena tekad itu, kalau tekad itu sudah ada, ya pasti akan diikuti dengan perbuatan. Nggak mungkin ada tekad tapi nggak ada perbuatan, itu namanya ya mimpi gitu. Ya, tekad itu ya selalu diikuti dengan perbuatan, dan apabila tekad kuat maka kesungguhan pun akan semakin tinggi. Maka wajada. Jadi itu memang sudah kenapa diucapkan oleh para ulama ucapan itu ya karena itu adalah sesuatu yang memang sunnatullah. Artinya orang yang bersungguh-sungguh ya pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Ya, dan itu semua yang kita lihat orang sukses ya pasti diawali dengan kesungguhan. Nggak mungkin orang malas-malas tiba-tiba. Ya walaupun mungkin ada, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Itu hanya kebetulan saja. Kebetulan dan memang diberikan oleh Allah Subhanahu. Tapi kaidah yang harus menjadi pegangan kita adalah kesungguhan. Ya, karena keyakinan dan tawakal ini sudah satu paket, kesungguhan, ketekunan, kesabaran itu sudah masuk di situ. Ya. Sehingga mereka mengatakan manjada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Karena sekali lagi kesungguhan itu juga implementasi daripada keyakinan. Ya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin begitu, Pak. Mungkin ada yang bertanya juga. Mungkin ada yang belum. Oh, ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, jadi itu adalah ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, jadi mau disambung juga ya tidak apa-apa karena itu juga penguat daripada yang sebelumnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dialah sebaik-baik pelindung. Ni'mal maula wa ni'mal ma'is. Sebaik-baik al-maula ya pelindung juga, wa ni'man nasir, penolong. Jadi itu hanya penegasan, ya, penegasan saja. Walaupun redaksi yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir ini adalah penegasan terhadap yang sebelumnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ustadz, waktu itu kan kita dapat pencerahan tentang pengobatan dengan ayat suci Al-Quran. Ternyata itu diantaranya termasuk diantara pengobatan itu adalah ruqyah. Ya. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan bahwa ruqyah itu hukumnya haram. Bagaimana pendapat Ustadz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ruqyah itu ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit, beliau meruqyah diri sendiri dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian diusap seluruh tubuhnya. Kemudian sebelum itu, artinya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang rincian apa yang dibaca dan lain sebagainya, ya. Suatu ketika ada sekelompok sahabat yang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka kehabisan makanan, ya, sehingga kelaparan. Tidak masuk ke sebuah kampung. Di situ mereka ya minta makan, minta dijadikan tamu lah, ya. Tetapi mereka menolak. Kampung itu adalah terkenal kampung pelit, ya. Hanya minta makan nggak dikasih makan, minta nginep juga nggak dikasih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepala suku, kepala kampung itu digigit ular. Nah, akhirnya mereka datang kepada para sahabat ini dan mengatakan, kami dengar kalian bisa meruqyah. Memang ruqyah ini dari zaman jahiliyah itu sudah terkenal gitu. Ya, cuman caranya saja yang bacaan-bacaannya aja yang beda. Ya. Kami mendengar kalian itu bisa meruqyah katanya. Akhirnya para sahabat mengatakan, kami nggak akan meruqyah kalian. Kami minta makan tadi nggak mau ngasih kami makan. Maka kalian, kalau kalian nggak sembelihin kami kambing, saya nggak akan ruqyah. Ya, artinya kami siap meruqyah dengan syarat
kalian sembelihin kami kambing dulu, kata. Akhirnya mereka pun setuju. Ya, setuju. Akhirnya apa? Ya, orang yang digigit ular didatangi, kemudian dibacain apa? Dibacain surat Al-Fatihah. Begitu dibacain surat Al-Fatihah, bisa itu langsung keluar, mengalir. Mengalir keluar. Dan sembuh seakan-akan nggak pernah digigit ular. Akhirnya mereka pun membawa membawa kambing itu kepada Rasulullah. Mereka sebelumnya nggak berani makan. Ini hukumnya apa ini kami mengambil upah ruqyah ini, katanya. Akhirnya Rasulullah pun tertawa, wa ma adraka annaha ruqyah. Dari mana kalian tahu kalau itu adalah ruqyah, katanya. Idribu li bisahmi. Ya udah, bagi saya sebagian, kasih saya sepotong kambing tersebut, katanya. Nah, maka di sini kita melihat para sahabat itu meruqyah dengan Al-Qur'an, yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah. Ya, dan karena mereka pertama hati mereka bersih, keyakinan mereka tinggi, ya udah dibacain sekali langsung sembuh. Lah, tapi kok kenapa kita coba melakukan itu? Ya, bukannya malah sembuh, makin bengkak. Apakah Al-Fatihahnya sama? Al-Fatihahnya sama, tapi orang yang baca Al-Fatihahnya yang beda, gitu. Ya, keyakinan itu yang beda, gitu. Ya. Imam Ahmad Ibnu Hambal itu pernah keluarga khalifah itu kesurupan. Datanglah kepada Imam Ahmad keluarganya untuk minta ruqyah, tapi Imam Ahmad ya sibuk, nggak ada waktu. Ya udah, katanya, itu ambil terompah saya, ambil terompah saya yang biasa dipakai ke kamar mandi, itu bawa ke orang yang kesurupan itu. Hanya begitu terompahnya dibawa ke sana, jinnya langsung kabur. Bayangkan, jinnya langsung kabur. Lah, tapi kenapa kita kok bacain ayat, bacain isi, malah enggak? Ya karena apa? Karena keyakinan kita yang kurang, atau hati kita itu yang masih kotor dengan syahwat. Artinya di dalam hati kita itu ada masih milik setan, itu masih ada di dalam hati kita, sehingga ketika kita bacain Allah. Tapi kalau sudah mampu seperti para sahabat seperti itu, ya udah bacain sekali, sembuh. Ya, dan banyak kisah daripada orang-orang soleh yang seperti itu. Ya, nah maka ruqyah dengan Al-Quran itu adalah sesuatu yang memang dibenarkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah sendiri mengajarkan, yaitu apabila kita sakit, ya kita ruqyah diri kita sendiri. Ya, ruqyah diri sendiri dengan membaca ya entah itu doa atau surat-surat ayat-ayat Al-Qur'an, ya di antaranya yang Rasulullah perintahkan, ajarkan, yaitu membaca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, tiup, kemudian diusap. Ya apabila bertepatan dengan takdir Allah, kehendak Allah untuk sembuh, ya sembuh, gitu. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan obat dan doa itu kedua-duanya sama. Kedua-duanya adalah asbab. Yang menyembuhkan itu siapa? Allah, bukan obat. Obat itu hanyalah adalah asbab. Sama seperti doa. Jadi kita berobat artinya kita mengharapkan kesembuhan dari Allah juga. Kita berdoa juga mengharapkan kesembuhan daripada Allah. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, doa itu akan lebih mujarab daripada obat apabila hati betul-betul yakinnya. Ya. Tapi karena kita itu terbentuk keyakinan kita kepada obat, jadi ya, minum Panadol, sakit kepala hilang. Ya. Kenapa? Karena kita sudah betul-betul yakin kepada obat tersebut. Gitu. Nah, kenapa kita tidak mampu meyakini doa itu juga sama seperti obat itu? Karena obat adalah asbab untuk kesembuhan, sama doa juga asbab untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, tetapi sekali lagi ya, kalau bertepatan dengan takdir Allah untuk sembuh, insya Allah sembuh. Ya, nah maka sekali lagi kita harus betul-betul yakin dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalaupun misalnya kita sudah berobat, kita sudah ini belum sembuh, ya berarti Allah menginginkan yang lain, yang terbaik. Ya, intinya adalah ruqyah dengan Al-Quran itu adalah yang dibenarkan
oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sudah cukup. Ya. Maaf Ustaz, kalau ruqyah itu memang khusus dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau misalnya dari jampi-jampi, apakah itu dinamakan ruqyah juga apa bukan? Yang kedua, orang ruqyah ini apakah ada spesial orang yang dikelebihan bisa meruqyah? Misalnya dia lebih alim, lebih banyak ibadahnya, begitu jadi lebih berhasil ruqyahnya gitu gimana? Siapapun bisa meruqyah. Yang penting dia memiliki itu aja, memiliki keyakinan. Keyakinan, hatinya bersih. Ya. Ya bahkan kalau orang hatinya bersih itu ditiup aja sekali lagi udah selesai. Nah, hatinya masih setan yang ada di dalam hati ya. Mau dibacain ayat kursi, setannya lebih cepat lagi bacain ayat kursi. Kalau tentang doa, Ustaz, Ya. kalau doa kan tadi Kiai katakan doa Nabi Ibrahim tadi kan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian dipakai juga oleh Rasulullah pada menghadapi kaum kufar Bashar. Nah, kalau kita seperti jadi juga Kiai cerita tentang orang yang jadi baba di Pattaya. Kalau kita apakah kami harus rutin dulu istiqamah maksudnya membaca ini hasbunallah wa ni'mal wakil, baru misalnya kita sewaktu-waktu atau dicoba kita memakai ayat ini. Apa memang harus ini kan tadi Kiai katakan ibadahnya 2 bulan pertama baca 400. Ya itu yang diijazahkan kepada. Iya, diijazahkan. Apakah ya, itu untuk dijadikan sebagai amalan, untuk dijadikan kemarin untuk dirutinkan gitu. Ya insya Allah. Iya, maksud saya gini, kalau saya ada cobaan, juk, saya baca ini. Sedangkan sebelumnya saya tidak pernah membaca ini. Ya. Begitu. Ya bisa diamalkan walaupun tidak dibaca sebelumnya. Ya, kita baca ketika kita mendapatkan ya artinya sedang berada di dalam ketakutan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Kalau hati itu betul-betul Nabi Ibrahim membaca sekali saja hasbunallahu wa ni'mal wakil sekali, tetapi ya keyakinannya itu yang sekian ratus %. Ya. Jadi intinya kita mengulang-ulang itu untuk apa? Untuk memupuk hati kita untuk mendapatkan keyakinannya itu. Lebih mantap ya. Ya, sama makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk dengan banyak membaca itu supaya apa? Supaya sedikit demi sedikit masuk ke dalam hati kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Supaya apa? Supaya kita betul-betul ridho gitu. Ya. Jadi ya bukan syaratnya harus dirutinkan dulu, tidak. Ya, itu disunnahkan untuk kita baca di dalam ya setiap saat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bukan mau nanya, tapi sedikit cerita. Saya pernah mengamalkan ucapan itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika saya dibawa sama penipu, saya tuh pernah dimasukkan ke mobil. Saya 1 orang, penipunya itu 4 orang. Saya disuruh duduk di tengah, saya diapit oleh penipu-penipu itu. Kemudian saya di dalam, awalnya saya sedang mau belanja, lagi jalan, kemudian dijabat tangan sama penipu, langsung diajak ngobrol, langsung saya diajak mobil. Saya ditaruh di tengah-tengah antara penipu-penipu itu. Saya diajak muter-muter, tapi saya di dalamnya itu saya mengamalkan itu. Bahkan sampai saya cincin, kemudian HP itu udah dipegang penipu. ATM saya sudah dipegang penipu. Kata penipunya, ibu punya ATM? Punya, tapi uangnya sedikit, kata saya. Tahu nggak nomor PIN-nya? Saya nggak tahu karena yang suka ngambil anak saya. Bisa nggak telepon anaknya? Nggak bisa, kata saya. Saya sudah diajak ke depan ATM, tapi karena dia nggak tahu PIN-nya, akhirnya nggak jadi ngambil. Akhirnya dia bilang, ibu punya uang kontan nggak? Ada sedikit, kata saya. Waktu itu
sekitar 15 tahun yang lalu ya, saya kebetulan habis arisan narik, ada uang 2 juta. Kalau ibu ambil deh, kata. Saya nurut aja, suruh ngambil, saya ambil. Ya, saya ambil, saya kasihkan ke penipu. Tapi di dalam perjalanan itu saya nggak lepas hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong. Karena rasanya nggak mungkin, kalau bukan Allah yang nolong, nggak mungkin saya bisa tertolong gitu. Akhirnya itu uang sama cincin sama HP udah dipegang sama dia. Akhir ceritanya, saya udah diajak muter-muter. Akhir ceritanya, saya dikasih uang 100 suruh ke mall. Ditemenin sama salah satu penipu itu. Maksudnya apa? Kalau saya sedang milih-milih, salah satu penipu itu suruh balik ke mobil. Mobilnya itu nggak mau parkir di tempat mall, parkirnya di pinggir jalan. Saya di situ saya juga sudah curiga. Akhirnya di dalam mall itu saya nggak mau lepas pandangan saya ke penipu yang nganterin saya itu. Udah ibu milih-milih, kata penipu yang satu. Enggak bang, enggak pak, saya mau bareng bapak, saya bilang. Akhirnya saya ikutin aja dia, saya nggak belanja, teman belanja sedikit, akhirnya saya ngikutin dia. Udah ibu belanja aja. Di dalam mall itu si penipunya itu ditelepon sama yang di dalam mobil. Udah tinggalin, kalau udah ini tinggalin. Nggak bisa, dia nggak bisa ditinggal, kata penipunya tuh saling berbicara seperti itu. Akhirnya saya ikutin aja, penipunya balik ke mobil, saya ikut ke mobil lagi. Dalam mobil itu saya masih diajak, masih karena dia bilang nanti semua ini yang dipegang dia itu mau diganti dengan uang dolar Singapura katanya. Nanti bukanya jam 1 siang. Pak, pokoknya itu uang, saya mau balik uang lagi, saya nggak mau dolar, kata saya. Ya udah nanti saya tukerin. Dia bawa uang dolar, ceritanya bawa dolar mau tukerin ke BRI. Katanya bukanya jam 1 siang. Gini hari belum bisa Bu, Ibu tunggu aja di sini dulu. Enggak Pak, saya nggak bisa. Saya nggak mau, kata saya. Akhirnya karena saya menolak, selain saya ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, akhirnya dia, terus ibu maunya apa? Maunya uang saya kembali, kata saya. Kata saya, akhirnya si penipu itu satu lagi, ini nggak mau di itu, katanya. Kata saya, itu uang anak yatim, kebetulan dulu suami saya habis meninggal, jadi ada sisa uang itu. Itu uang anak yatim, silakan kalau bapak mau bawa, saya bilang. Akhirnya saya dibawa ke tempat sepi, saya diturunkan di tempat yang sepi yang saya nggak tahu adanya di mana, saya nggak tahu. Di situ saya diturunin, tapi uang udah dikasih. Ya udah kalau nggak mau, ini saya kembali uangnya. Dikembali semua, akhirnya uang kembali, tapi saya nggak tahu turun di mana. Saya terus nggak lama ngeliat mobil kuning, warna kuning coklat. Oh itu kayaknya saya kenal nih kemana. Akhirnya saya naik itu, kemudian ada mobil nyambung ke arah rumah saya. Di situ saya baru sadar kalau, wah kalau gitu saya tertipu tadi. Itu akhirnya saya gemeteran di situ. Ya, ya. Artinya di sini saya yakin gitu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula itu wa ni'man nasir itu benar-benar mendapat pertolongan Allah. Karena logikanya kalau mau saya dibuang kan nggak ada yang tahu. Karena saya dibawa ke tempat sepi, kalau saya dilempar kan nggak ada yang tahu. Tapi alhamdulillah menurut saya itu pertolongan Allah yang benar-benar saya rasakan. Kemudian yang kedua itu ayat kula yusibana ila ma kataballahu lana, itu ayat surat apa Pak? Surat apa, ayat berapa? Yang apa? Kula yusibna, untuk menjaga itu. Oh, kun lain yusibana. Yang ketiga, di dalam tawakal itu kan kita harus berusaha dulu. Ya. Itu di dalam amalan istighosah suka ada bacaan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad khilati adrikni ya Allah, gitu Pak ya. Itu kalau nggak salah artinya kami sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya Pak, mohon maaf. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pengalaman berkenaan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, insya Allah apabila kita betul-betul yakin, ya,
Dan di dalam kondisi-kondisi seperti itu kita baca dengan penuh keyakinan, insya Allah Allah akan berikan keselamatan. Ya, Allah akan berikan keselamatan dan Allah akan berikan jalan keluar, insya Allah. Ya, yang penting intinya adalah kita betul-betul yakin. Kita betul-betul yakin, dan terlebih lagi apabila itu sudah terbiasa kita ucapkan, sehingga nanti secara ketika kita berhadapan dengan hal-hal seperti itu secara otomatis hati kita itu bergerak sendiri untuk mengucapkan doa-doa seperti itu. Nah, itu diantara kelebihan daripada kita merutinkan zikir dan lain sebagainya, itu nanti hati kita itu akan, walaupun dalam keadaan terhipnotis dan lain sebagainya, tapi hati itu nggak akan kena hipnotis. Insya Allah. Orang yang banyak berzikir itu, hatinya itu akan senantiasa ingat kepada Allah, ya, dan berdoa, dan Allah akan memberikan keselamatan. Buktinya ya tadi, ya logikanya itu uang udah di tangan penipu dan lain sebagainya, sih harusnya dibawa kabur dan lain sebagainya. Tapi ya dengan pertolongan Allah, insya Allah akan kembali. Kemudian tadi ayat qul lan yusibanallahu illa ma kataballahu lana, ya, katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tulis, tetapkan kepada kami. Huwa maulana, dialah penolong kami, dialah pelindung kami. Itu adalah ayat ke-51 dari surat Al-Mu'min. Ya, 51 daripada ayat Al-Mu'minun, ya, Al-Mu'minun. Ya, kemudian di dalam istighosah dan lain sebagainya, ya itu juga istighosah, ya, istighosah memohon pertolongan kepada Allah, ya. Ya harus juga ya dengan pertama ya dengan usaha kita, dengan kita mengambil asbab semaksimal mungkin, kita istighosah, kemudian kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ya harus disertai antara doa dan usaha, ya. Bahkan ketika kita istisqo, kepada memohon, ya, sholat istisqo, itu kan kita dianjurkan sebelumnya untuk berpuasa, untuk beristighfar, meninggalkan dosa. Sebab itu adalah asbab kenapa Allah menahan hujan itu, ya karena adanya dosa-dosa dan lain sebagainya. Ya maka kita usahakan, kita tinggalkan dosa-dosa, kita beristighfar kepada Allah, kita memohon kepada Allah, ya insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Ya. Perlindungan. Itu ayat kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrik. Nih ya Allah, ya. Itu artinya apa? Arti yang tepatnya apa? Qad hilati artinya usahaku itu sudah betul-betul terhimpit. Artinya sudah tidak ada lagi yang mampu saya habis-habisan. Habis-habisan sudah. Ya. Kemudian di akhirnya yang benar ya Allah atau ya Rasulullah? Apanya? Akhirnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikna, ya Allah atau ya Rasulullah? Ya Rasulullah juga boleh, ya Rasulullah. Ya adrikni ya Rasulullah. Ya artinya itu kita tawasul kepada Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu namanya tawasul, ya, walaupun sebagian orang mengatakan itu syirik, katanya tidak boleh memohon kepada selain Allah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah, ya, sebagai wasilah. Bahkan ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah dalam keadaan artinya punya hajat yang sangat mendesak, ya, kemudian Rasulullah perintahkan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, ya, Allahumma inni atawassalu ilaika bi Muhammad, ya Allah aku bertawassul kepadamu dengan Muhammad, antuqdha hajati, yaitu untuk engkau penuhi, ya, keperluanku, kebutuhanku. Allahumma fasyafi'hu fi, maka ya Allah perkenankanlah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai, ya, syafaat, artinya penolong bagi saya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah di dalam adrikna ya Rasulullah, ya. Tadi Kiai maaf,
Al-Mu'minun ayat 51 tadi, iya, tentang di sini ya ayuhar rasulu kulu minat Sebentar. thayyibati wa'malu lihan ini, bukan tentang Ya, sebentar. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Maaf, surat At-Taubah 51. At-Taubah 51. At-Taubah 51. Ya, di ijazah itu artinya untuk mendapatkan keberkatan. Mau diamalkan tanpa ijazah pun boleh, tetapi ya artinya itu yang memang sudah dirutinkan oleh para ulama, kemudian dirasakan khasiatnya, kemudian diijazahkan kepada siapa yang mau. Ya. Ya, 200. Ya. Ya. jadi boleh-boleh aja diamalkan. Ya, boleh-boleh aja. Ya kan sambil jalan, sambil apa. Kami kasih kesempatan satu orang lagi, masih ada waktu. Siapa yang mau bertanya? Mungkin di sini ada beberapa pertanyaan di Di chat. chatting. Ya. Iya, silakan. Baik, ini doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azmi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 5892. Itu ya tergantung cetakan, berbeda cetakan. Ya, terkadang beda cetakan, beda nomor, tapi hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, betul. Kemudian ada Ustadz, misalnya ada sebuah keluarga yang sedang menghadapi masalah rumah tangga. Bahkan istri pernah mencoba akan membunuh suaminya, wal'iyadzubillah, dengan pisau hingga suami menjadi trauma dan takut dengan istrinya. Ya Allah. Apakah hadis yang Ustadz jelaskan tadi bahwa tidak akan mampu mencelakakan kita kalau Allah tidak mengizinkan? Apakah hadis ini bisa dipakai untuk masalah ini? Mohon penjelasannya. Baik. Pertama, sekali lagi ada ikhtiar, ya, ada ikhtiar, kemudian ada doa. Ya, ketika kita berhadapan dengan sesuatu, ya, pertama kita harus ikhtiar. Dalam kasus ini kita harus berikhtiar untuk menghindar. Ya, artinya ketika kita misal ya kita mampu berikhtiar untuk menjauhkan diri, untuk menyelamatkan diri, ya kita harus berikhtiar. Ya, misal kita dikejar oleh binatang buas, ya bukan kita hasbunallah wa ni'mal wakil duduk gitu, tapi kita harus ya berlari. Artinya berusaha semaksimal mungkin untuk, kecuali di dalam kondisi kita tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, artinya seperti Nabi Ibrahim, apa yang mampu dia dilakukan ketika sudah berada di situ, kecuali hanya Allah. Artinya ketika kita tidak mampu lagi melakukan sesuatu, ya maka di situ tinggal satu jalan, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi ketika kita ada jalan, ya kita harus ambil ikhtiar dulu. Ya, kita ambil ikhtiar semaksimal mungkin, ya baru kita ya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya, ataupun ni'mal maula wa ni'mal wasil. Dalam kasus rumah tangga ini ya pertama harus islah dan berbagai macam cara. Ya kalau memang sudah tidak ada jalan, sehingga artinya kalau seandainya rumah tangga terus kalau dilangsungkan itu akan membawa kepada mudarat yang lebih besar, ya sudah akhiri saja. Itu lebih baik, ya itu lebih baik daripada membawa mudarat lebih kepada mudarat bahaya fisik. Ya, kalau sampai kepada bahaya fisik itu ya sudah, artinya mudaratnya, bahayanya lebih besar daripada maslahatnya. Ya.
Wallahu taala alam. Kemudian izin bertanya, saya pernah baca di WA Group dikatakan jika mengamalkan surat Al-Isra bisa menyembuhkan penyakit. Apakah ini memang ada sunnah Rasulullah SAW? Membaca surat Al-Isra, ya ini saya belum temukan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang khasiat surat Al-Isra, itu saya belum temukan. Apakah menyembuhkan, artinya ada riwayat khusus berkenaan dengan itu apabila kita baca akan menyembuhkan. Tetapi yang jelas adalah ya Allah sudah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Ya, ma huwa shifa, ya. Bahkan nanti ketika kita menyebutkan membaca penjelasan para ulama, itu ada di antaranya caranya adalah dengan menuliskan itu kemudian memasukkan ke dalam air kemudian diminum gitu. Ya, ada cara-cara seperti itu juga diajarkan oleh para ulama karena itu adalah bagian daripada asbab. Ya, bagian daripada asbab usaha ikhtiar kita. Hah? Syirik gimana? Syirik gimana? Itu ayat Al-Qur'an. Ya, nggak apa-apa. Itu juga obat. Dan Allah sudah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan dari Al-Qur'an ada yang menjadi penyembuh, baik itu penyembuh hati ataupun penyembuh fisik, ya. Dan itu dicontohkan oleh para ulama, ya, dicontohkan oleh para ulama. Ya, insya Allah nanti mungkin dalam kajian khusus kita bahas berkenaan dengan hal tersebut. Ya. Ya nggak ada masalah, tidak masalah. Itu bukan kesyirikan. Syirik itu artinya menyekutukan Allah, mengagungkan selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Kalau kita melakukan itu dengan harapan Allah memberikan kesembuhan, kesyirikannya di mana? Tidak ada, ya, tidak ada. Ya, Al-Quran adalah suatu keberkahan. Mungkin saya ada satu, boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum, Kiai. Saya ada yang bertanya sama saya mengenai sholat tasbih. Sholat tasbih itu ada yang mengatakan sama saya nggak ada hadisnya, ya. Itu bid'ah. Tapi banyak orang yang melakukannya. Ini gimana menurut Kiai? Pertama, Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan banyak riwayat tentang sholat tasbih di sini. Walaupun setiap riwayat itu adalah dhaif, tetapi apabila digabungkan dia akan menjadi hasan. Jadi statusnya Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis hasan li ghairihi. Artinya melihat kepada keseluruhan riwayat-riwayat tersebut, bisa menjadikannya sebagai hadis yang hasan li ghairihi kalau dalam istilah ilmu hadis. Artinya dia menjadi hasan karena banyak riwayat yang menyokong. Ya. Jadi kalau mengatakan bid'ah itu tidak benar. Ya, tidak benar mengatakan itu bid'ah. Ada hadisnya, dan hadisnya walaupun memang satu riwayat ini dhaif, ini dhaif, tapi ketika digabungkan di dalam kaidah ilmu hadis, satu hadis dhaif dikuatkan dengan hadis dhaif lainnya, itu akan menjadi hasan, ya, menjadi hasan. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Sholat tasbih itu menghapus dosa besar itu hanya dengan bertaubat dan beristighfar. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat puasa, Ramadan dan lain itu akan menghapus dosa-dosa kecil. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya as-salatu Ramadan ila Ramadan, wal jum'atu ila jum'ah, was salawatul khams mukaffiratun lidzunubi idza ijtunibatil kaba'ir. Ya, satu Ramadan kepada Ramadan lain, satu Jumat kepada Jumat lain, sholat 5 waktu adalah penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Idza ijtunibatil kaba'ir, dengan syarat dosa besar dijauhi.
Ya, jadi dosa besar itu tidak akan diampuni dengan amal-amal soleh. Dia hanya diampuni dengan taubat, ya, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa kecil itu walaupun kita tidak beristighfar, dengan kita memperbanyak amal soleh, insya Allah Allah hapus. Tapi kalau dosa besar itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau taubat itu harus dibarengi dengan mandi taubat dan sholat taubat dulu. Itu Tidak. sunnah, Ya. sunnahnya. Yang syaratnya pertama meninggalkan perbuatan tersebut, kemudian menyesal, kemudian ada tekad untuk tidak kembali lagi. Itu syaratnya. Kalau 3 ini ada, taubat itu dinamakan taubat nasuha. Ya, kalau tidak memenuhi syarat maka ya taubatnya setengah-setengah, taubat sambal. Mungkin waktu juga yang memisahkan kita, sudah jam 11, Ibu-ibu. Fadilah sholat tasbih. Panjang ini. Insya Allah nanti. Yang akan datang. Insya Allah nanti saya akan membahas tentang masalah-masalah yang mungkin ya hal-hal seperti itu, amalan-amalan yang mungkin sering dikatakan ya dibid'ahkan atau apa. Ya. Nanti akan ada kajian-kajian khususnya Insya Allah. Ya, sebulan sekali, kalau bisa tiap hari, kalau nggak bisa tiap hari ya tiap minggu, kalau tidak bisa tiap minggu ya tiap bulan, kalau tidak bisa tiap bulan ya sekali seumur hidup. Setiap hari boleh, setiap saat juga boleh. Ya, sholat taubat kapan saja, di mana saja. Ya, wallahu taala alam. Hasan li ghairihi. Li ghairihi itu artinya dia menjadi hasan oleh sebab ada riwayat-riwayat lain. Ya, li ghairihi itu karena dia menjadi hasan bukan karena dirinya tapi karena yang lain. Artinya karena dia dikuatkan oleh hadis-hadis lain atau riwayat-riwayat kumpulan hadis-hadis dhaif tadi ya, beberapa gitu. Ya. Mungkin Ya. bisa tutup dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.